Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan kami dari kelompok 9. Di sini kami akan membahas tentang uji pemisahan cyanidin dan peonidin dari ekstrak umbi-ubi jala ungu dengan metode HPLC spektrofotometri C18. Disusun oleh Susanti dan lain-lain. Kemudian sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, Alfi Saptri Jalani, lalu ada Akmal Yasin, kemudian ada Adinda Prameswari, lalu ada Fadli Prayoga, dan juga Tamara Rachel. Nah, selanjutnya kami akan membahas tentang abstrak dari jurnal ini yang dijelaskan oleh rekan saya. Untuk rekan saya Tamara, dipersilahkan. Baik, terima kasih Alvin. Jadi yang pertama adalah abstrak, umbi-ubi jalar ungu memiliki kandungan senyawa aktif antioksidan antosianin. Nah, antosianin ini terdiri atas dua, yaitu cyanidin dan peonidin. Nah, pemisahan kedua jenis antosianidin dilakukan karena adanya perbedaan potensi aktivitas antioksidan dari kedua antosianidin tersebut. Nah, sampel yang digunakan adalah ekstrak etanol kasar ubi jalar ungu. Nah, pemisahan dilakukan dengan metode HPLC spektrofotodentisitometri C18 menggunakan fase diam silika gel RP18 F254 dan fase geraknya N-butanol perbandingan asam asetat dan juga air. Perbandingannya itu 4:1:5. Nah, hasil pemisahan menunjukkan adanya 4 buah noda yang berhasil terpisah, lalu diidentifikasi sebagai satu senyawa peonidin dan 3 senyawa cyanidin. Nah, noda senyawa peonidin berada di nilai RF 0,10, sedangkan ketiga senyawa cyanidin berada pada RF berturut-turut 0,4, 0,58, dan 0,66. Bisa dilanjut dengan rekan saya. Oke, selanjutnya itu tujuannya. Tujuan itu apa sih? Jadi tujuan pemisahan ini adalah pengembangan metode sidik jari HPLC C18 yang dapat digunakan untuk mengontrol kualitas ekstrak etanol umbi-ubi jalar ungu. Selanjutnya ada data pengamatannya itu hasil reaksi warna antara noda dengan reaksi. Nah, untuk yang pertama itu jenis reaksinya ada tanpa reaksi, markam 1988-nya sinar UV-nya merah jingga atau merah jambu atau fluoresensi kuning. Hasilnya itu sinar UV berwarna merah jingga. Kesimpulannya keempat noda bereaksi positif. Terus jenis reaksi yang kedua yaitu AlCl3, markam 1988-nya sinar UV-nya itu bercak fluoresensi kuning atau cyanidin. Hasilnya itu sinar UV bercak fluoresensi kuning jingga pada noda di RF 0,40, 0,58, dan 0,66. Dan merah muda redup pada noda di RF 0,10. Jadi kesimpulannya yang bereaksi positif itu di RF 0,40, 0,58, dan 0,66. Terus yang negatif itu di RF 0,10. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah pembahasan pemisahan antosianidin dari ekstrak etanol kasar umbi-ubi jalar ungu dengan fase diam silika gel F254 RP18 dan fase gerak PAW menghasilkan 4 noda yang diidentifikasi sebagai senyawa antosianidin berdasarkan kemiripan bentuk spektrumnya dengan spektrum antosianin. Keempat noda tersebut, P1, P2, P3, dan P4 memiliki nilai RF 0,10, 0,40, 0,58, dan 0,66. Noda P1 tidak memberikan warna kuning ketika direaksikan dengan aluminium klorida. P1 diduga tidak memiliki gugus ortodihidroksi di cincin B pada struktur flavonoid. Sedangkan P2, P3, dan P4 memberikan warna kuning ketika direaksikan sehingga ketiga noda tersebut diduga memiliki gugus ortodihidroksi pada cincin B. Hasil pemisahan ada pada gambar 1. Hasil reaksi aluminium klorida tidak dapat memisahkan kandungan peonidin, tetapi dapat memisahkan cyanidin ke dalam 3 noda yaitu P2, P3, dan P4. Yang di gambar 1 itu yang pertama visualisasi plat HPLC C18
Yang pertama itu sebelum reaksi dan yang kedua itu setelah reaksi dengan aluminium klorida. Next. Oke, selanjutnya adalah di sini terdapat gambar 2 yang menunjukkan bahwa noda pada RF 0,10 tidak mengalami pergeseran puncak maksimum, sedangkan ketiga noda lainnya mengalami pergeseran puncak maksimum. Pada gambar kedua ini, pergeseran puncak maksimum keempat noda terdapat di gambar sini. Selanjutnya itu adalah spektrum dari P1 sampai P4 sebelum dan setelah direaksikan dengan AlCl3. P1 tidak memberikan geseran spektrum pada rentang 400 sampai 600 nanometer. Noda tersebut tidak memiliki gugus orto dihidroksi. Hal ini memperkuat dugaan bahwa P1 adalah komponen peodin. Sedangkan pada noda P2 sampai P4 memberikan geseran puncak maksimum pada pita pertama. Pergeseran yang terjadi adalah pergeseran ke panjang gelombang yang lebih pendek atau hypsokromik. Selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, dari semua pemaparan yang rekan-rekan kami lakukan, jadi kesimpulannya adalah senyawa antosianidin dari ekstrak etanol kasar ubi jalar ungu yang berhasil dipisahkan terdiri dari 4 noda pada RF 0,1, 0,4, 0,58, dan 0,66. Noda pada RF 0,1 teridentifikasi sebagai peonidin, sedangkan ketiga noda lainnya teridentifikasi sebagai cyanidin. Baik, terima kasih atas atensinya teman-teman sekalian. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.